Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan update tanaman jasim kita karena beberapa tanaman jasim kita yang berada di bedengan di sebelah timur rumah itu sudah selesai kita panen dan hasilnya alhamdulillah setiap hari kita bisa jual ke pasar walaupun hanya sekitar 10 ikat saja, tapi rasanya sangat-sangat menyenangkan. Selain itu, kita juga setiap hari sudah bisa mengkonsumsi sayuran yang sangat sehat. Kita akan update tanaman jasim kita, bagaimana kami menanam jasim, baik yang di dalam pot, polybag, langsung di tanah atau di bedengan maupun di paralon. Jadi awalnya itu dengan mulai pengolahan tanah, karena tanah kita itu adalah bekas tanaman jasim juga, maka kita akan olah ulang, yaitu bedengan yang tadinya sudah kita olah dengan menggunakan pupuk kandang, kemudian ada jerami yang telah membusuk, kemudian ada arang sekam juga. Tetapi karena sudah dipakai, maka biasanya unsur haranya sudah berkurang. Maka kalau akan kita tanami lagi, kita tambahkan lagi pupuk kandang. Kita nanti akan ambil pupuk kandang sapi yang sudah jadi pupuk kandang, kotoran sapi yang sudah jadi pupuk kandang di tetangga. Biasa gratis kita minta. Dan nanti akan kita tebarkan, kita olah lagi. Oke, kita akan cek satu persatu tanaman jasim yang kita miliki, baik yang belum dipanen, yang masih kecil, yang masih di persemaian, maupun bekasnya yang udah dipanen yang akan kita olah ulang lagi. Oke, mari kita simak. Oh ya, sementara di belakang sana itu kemarin raised bed baru tapi kurang maksimal karena pada saat itu kita buat raised bednya pada bulan puasa, sehingga pengolahannya agak kurang maksimal, sehingga hasilnya juga banyak sekali bukan rumput sih, tapi justru malah tumbuhnya itu tanaman padi, karena kita berikan jerami dari sawah, namun jerami yang belum begitu belum sempurna menjadi kompos, sehingga biji-biji tanaman padinya masih ikut ke sana dan tumbuh di sana dia. Tapi alhamdulillah jasimnya sudah terlihat subur-subur. Ini dia. Ini tanaman jasimnya sudah terlihat subur, mulai menghijau. Kemudian efek dari jerami yang sudah membusuk dan pupuk kandang bisa dilihat dari tanaman bayamnya, yang juga kemarin di raised bed ini ada tanaman bayam tapi tidak kita buang dan kita biarkan saja. Nah, efeknya ini tanaman bayamnya daunnya lebar-lebar. Kemudian ini yang kita tanam di pot. Nah, ini juga keren. Besar-besar, batangnya besar-besar, daunnya besar-besar, keren, segar. Kemudian yang sebelahnya di polybag ukuran 15 cm. Jadi bisa pakai pot, bisa polybag, bisa raised bed, bisa bedengan. Nah, ini. Dan yang di sebelahnya tanaman jasim yang kita biarkan sampai berbunga. Ini kita biarkan sampai berbunga. Nanti akan kita coba ambil bijinya untuk ditanam lagi. Ini sudah muncul bakal biji. Nah, ini dia. Ini adalah polong-polong yang nanti di dalamnya ada bijinya. Nah, banyak sekali. Itu dulu tanaman jasimnya itu besar sekali dan memang kita biarkan supaya bisa menjadi ini tanamannya besar sekali, kita biarkan. Kemudian yang di sebelahnya juga bijinya udah nampak besar-besar, yang ditanam satu polybag dengan tanaman kembang kol. Kembang kolnya udah kita petik dan ini tinggal jasimnya yang ini nih biji jasim, polong jasimnya. Nah, ini polong jasimnya nanti akan kita gunakan sebagai bibit lagi. Ya, ini adalah tanaman jasim kita yang berada di sebelah barat dan depan rumah yang kita tanam di paralon. Di sampingnya ada tanaman seledri yang kita tanam di polybag ukuran 15 cm. Ini lumayan bagus, alhamdulillah tumbuh subur sekali seledrinya. Dan sudah muncul tunas-tunas baru atau anakan.
Jasimnya juga alhamdulillah lumayan subur. Meskipun ditanam di paralon yang medianya itu minimal. Medianya tidak terlalu banyak. Kita tahulah ini paralon 4 inci. Nah, ini yang ada di paralon tingginya juga lumayan, ada sekitar 30 cm. Meskipun tidak terlalu besar, tapi untuk ukuran media yang sedikit seperti ini dengan tanaman jasim yang seperti ini sudah termasuk subur, apalagi ini ditanam secara organik. Jadi hanya menggunakan pupuk kandang dan biasanya kita siram dengan air dari kolam ikan saja. Nah, selain sebagai tanaman sayuran juga kalau ditata rapi dia juga sebagai tanaman hias. Ya. Sebelahnya seledri. Nah, ini adalah raised bed yang kemarin udah kita panen jasimnya, yang medianya kita lakukan solarisasi. Sekarang sudah kita tanami lagi dengan tanaman jasim yang baru. Ini umur setelah pindah tanam sekitar 5 harian. Sekitar 5 harian setelah pindah tanam, dengan bibit umur sekitar 2 mingguan. Bibit jasimnya umur sekitar 2 mingguan. Ini yang kita lakukan kalau ingin menyemai jasim, yaitu membuat media semai. Media semai merupakan media yang kita gunakan untuk menyemai bibit apapun, karena ini adalah awal dari tanaman, awal dari bagaimana caranya kita mendapatkan tanaman yang sehat, maka media semainya harus sehat. Media semai ini kita buat dari tanah pekarangan. Kami ambil yang di bawah pohon bambu, yang katanya di sana banyak sekali mikroorganisme yang baik untuk menyuburkan tanah. Kemudian kita tambahkan pupuk kandang, kotoran sapi dan kambing yang sudah matang. Kemudian kita tambahkan juga arang sekam dan dolomit atau kapur pertanian. Ya, kita aduk merata. Kemudian kita biarkan lama ya, bahkan kita buat stok untuk semaian itu kita biarkan di pekarangan bahkan sampai 1 bulan ya. Pokoknya rutin kita ambil, kalau kita butuh kita ambil, tapi ini dibuat sejak lama. Kemudian kita ayak dengan ayakan setengah sentimeter ini, ayakan setengah sentimeter, sehingga tekstur dari medianya itu lembut, kecil-kecil ya, sehingga tanaman itu mudah tumbuh dan bisa kita ratakan. Kalau ingin menyemai itu kita ratakan. Ini adalah semaian jasim yang hari kemarin, 1 hari, jadi kita tutup dengan karung. Nah, ini dia, bisa kita lihat medianya lembab. Nah, ini sudah keluar calon akar putih-putih. Nah, ini dia putih-putih, banyak calon akar. Mana lagi? Ya, ini juga. Jadi calon akarnya sudah muncul putih-putih, banyak. Nah, ini. Ya. Oh iya, yang ini yang baru hari kemarin, maka kita biarkan tertutup dulu sampai 2 hari biasanya. Ini 1 hari sudah seperti ini. Biasanya kalau 2 hari udah banyak merata, mulai munculnya dan sudah terlihat agak kekuning-kuningan, muncul daun semu, maka biasanya langsung akan saya tempatkan ke tempat yang terkena sinar matahari. Tapi kalau sementara ini 2 hari biasanya tertutup seperti ini. Ini adalah semen jasim kita yang hari keempat atau umurnya 3 hari. Ini hari keempat. Ya, kalau nanti sampai sore berarti sampai malam lagi baru umurnya 4 hari. Ini sudah muncul daun semu ya. Sudah muncul daun semu. Tuh. Seperti itu, kuning-kuning. Ini kalau nggak salah yang apa ya, 2 ini pakcoy kalau nggak salah, yang ini jasim atau anak terbalik. Nanti kalau udah besar biasanya terlihat lah. Kalau pakcoy daunnya itu seperti sendok, kalau dan batangnya itu menggelembung kayak botol bulat. Kalau jasim seperti tadi. Nah, kemudian di sebelahnya adalah tanaman jasim yang sudah umur 1 minggu. Ya, ini 1 minggu sudah terlihat daun semuanya sudah lebar-lebar dan sebentar lagi akan muncul daun sejati. Ini jadi kita punya semen jasim itu apa namanya ya, bertahap. Jadi umurnya berbeda-beda sehingga setiap saat kita
bisa menanam, setiap saat kita bisa panen. Kemudian di sebelahnya ini ada seledrinya masih. Nah, kalau tadi yang tadi itu sekitar 5 harian lah, ya sama lah, kurang lebih sama dengan yang ini, selisih 1 hari. Biasanya kami melakukan persemaian itu selang 1 hari atau 2 hari, 1 sampai 2 hari. Ini sama, yang itu sana. Kemudian ada lagi satu lagi, ini dia, sama. Nanti kita juga akan semai lagi. Untuk menyemai casim kita gunakan keranjang, karena ini keranjangnya terlalu lebar-lebar lubangnya terlalu lebar-lebar, sehingga ketika kita berikan media maka medianya bisa jatuh ya. Oleh karena itu kita perlukan bantuan dari kardus. Kalau ada keranjang yang lubangnya kecil-kecil bisa dimanfaatkan. Tadi yang keranjang yang lingkaran itu lubangnya kecil sehingga tidak perlu kita beli kardus, karena ini lubangnya terlalu besar. Kita pokoknya bentuk sedemikian rupa agar media semainya tidak jatuh, tapi air tetap bisa keluar. Kita tinggal isi saja medianya, keranjangnya dengan media yang sudah kita buat ini. Oke, ini sudah kita isi penuh. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan disiram. Kita siram dengan menggunakan air kolam sampai seluruh media semai ini basah sampai menetes. Ya, sampai ke dalam-dalam, sehingga ketika kita nanti gunakan untuk semai selama 2 hari ditutup, itu tidak perlu disiram karena medianya masih basah. Seperti ini. Disiram yang banyak supaya benar-benar semua media semai ini basah. Benar-benar basah dan sampai menetes ke bawah. Nah, fungsi dari kardus ini juga untuk menahan air agar tidak cepat mengalir ke bawah, tidak cepat pergi airnya, tidak cepat menghilang airnya. Oke, kita anggap saja ini udah rata. Kemudian tinggal kita tebarkan benihnya. Benihnya biasanya kita pakai yang ini kecil, bungkusan ini. Ini isi 25 gram, harganya sekitar antara 10 sampai 12.000 tergantung toko masing-masing. Karena kemarin kita cari ini udah habis, kemarin kita cari tidak ada yang seperti ini, maka kita beli yang ini. Ini 100 gram. Kalau ini 25 gram, berarti ini 4 kali lipatnya ini. Ini 100 gram, harganya 32.500. Jadi lebih murah. Dan kalau menurut saya ini lebih praktis menggunakan ini. Karena apa? Karena kita menyemai tanpa harus membuka ini, dan kita semai pakai tangan. Kalau ini kita tinggal lubangnya kecil, pakai paku. Dan ini lubang ini kita gunakan untuk keluar ini. Tinggal kita tebarkan ke sini merata. Keluarnya paling 3, 4, 5 ini 1 kali tekan ini. Jadi lebih, kalau menurut saya ini lebih praktis lagi untuk persemaian. Sampai semuanya merata. Ya, tidak terlalu padat, tapi karena kalau terlalu padat biasanya nanti hasil benihnya itu kurang maksimal, akarnya mereka saling berhimpitan, susah untuk memisahkan, dan terjadi kompetisi yang sangat kuat, terjadi kompetisi yang sangat sengit dalam memperebutkan unsur hara ketika di persemaian ini. Banyak kira-kira jaraknya setengah sentimeter 1 lah antar biji ini. Udah. Kalau sudah, kita tinggal tutup tipis-tipis dengan media semai juga. Ini kebetulan ada media semai bekas yang ada di gelas ini. Kita untuk gunakan untuk tutup tipis-tipis. Tutup tipis, tujuannya satu, untuk apa ya, menutupi biji sehingga tidak langsung terkena oleh udara ataupun cahaya.
sehingga kelembaban biji itu bisa terjaga. Karena kalau bijinya tidak lembab maka bisa sproutnya lama ataupun bisa juga gagal sprout ya, gagal tumbuh. Maka harus kita cover, kasih tutup media semai juga tipis, paling 1/4 cm lah, nggak sampai setengah senti, tipis saja supaya nanti mudah untuk sproutnya. Setelah ditutup seperti ini kita siram lagi, tapi nyiramnya hati-hati karena takutnya nanti kalau nyiramnya terlalu keras bijinya akan berubah posisi dan berkumpul biasanya ya, pokoknya dispray lah, kalau ada dispray. Kami biasanya gunakan tangan seperti ini ya sampai merata dan basah. Kemudian setelah itu kita tutup menggunakan apa saja, yang penting gelap dan tertutup supaya hangat ya. Kita letakkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari dulu selama 2 hari seperti yang di sana tadi. Kita tutup menggunakan karung bekas atau kalau ada polybag yang hitam, kalau ada plastik hitam ya. Kalau plastik hitam lebih bagus karena lebih gelap. Tujuan penutupan tadi supaya 1 gelap untuk merangsang pertumbuhan, 2 hangat juga sama untuk merangsang pertumbuhan juga. Ya, ini adalah sebagian tanaman jasim kita yang belum kita panen, tinggal ini 1 barisan bedengan ini, yang lain sudah kita petik. Alhamdulillah ini subur-subur banget. Ini paling untuk nanti sore, petik nanti sore untuk jual besok pagi, atau mungkin juga paling tetangga ini yang mau nanti, paling tinggal berapa ikat saja. Dan yang lain sudah kita petik. Coba kita lihat bekas bedengannya yang sudah kita petik. Nah, sebelah sana ini bedengan ini sudah kita petik kemarin. Nanti akan kita canggul ulang. Ya, ini adalah kotoran sapi yang akan kita ambil, kotoran sapi yang sudah lama sekali dan bentuknya sudah hancur seperti ini ya, sudah seperti tanah dan sudah seperti pasir, dia tidak menggumpal. Nah, ini dia, nanti akan kita ambil untuk kita berikan ke lahan yang kemarin sudah dipanen jasimnya. Di lahan bekas kita olah ulang. Nah, ini yang apa namanya, agak menggumpal karena kalau yang tadi yang sebelah sini ini sudah di apa sama ayam ya, udah diceker-ceker sama ayam dan bentuknya seperti itu. Dan yang ini kemarin kita canggul, kita bongkar supaya nanti di bawah ini diceker-ceker juga sama ayam. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini udah siap tebar dan udah matang ya. Nih, langsung akan kita campurkan ke media tanam. Oke, kita sudah punya 6 karung kecil ini kotoran sapi atau pupuk kandang yang sudah matang, yang akan kita gunakan untuk memberikan pupuk pada barisan tanaman barisan bekas tanaman bedengan ini yang kemarin sudah kita panen. Tapi sebelumnya kita akan buang dulu gulmanya, baru nanti akan kita tebarkan pupuk kandang dan kemudian kita cangkul, kita ratakan supaya bisa pupuk kandangnya merata. Ini gulmanya tumbuh. Kalau ini tidak kita bersihkan dulu maka nanti sudah barang tentu akan sangat mengganggu karena pertumbuhan gulmanya sangat cepat, apalagi nanti setelah kita berikan pupuk kandang dan kita siram, maka gulmanya akan sangat-sangat cepat sekali. Nah, ini kebetulan istri saya pas lagi metik jasim memang untuk dijual besok pagi. Ini nanti juga sama bedengan ini, setelah selesai dipetik akan kita olah ulang lagi dan persiapkan untuk tanaman jasim selanjutnya. Nih, ya. Besar-besar sekali ya, coba lihat. Iya.
Ya. Oke. Nah, demikian tadi rangkaian kegiatan kami dalam mengelola pekarangan rumah, terutama dalam mengolah ulang media atau lahan yang sudah kita panen. Kegiatan ini biasa kami lakukan sehari-hari dalam mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat dengan cara ditanami sayuran seperti ini misalnya. Inilah hasil tanaman casim kita yang lumayan besar-besar. Hasilnya ini. Selain kita konsumsi sendiri untuk kebutuhan kita sendiri, juga sebagian besar hasilnya kita pasarkan. Ya, pemasarannya mudah sekali, yaitu kita tinggal titipkan saja ke kakak ya. Biasanya sehari kita bisa dapat 10 ikat casim ini, kemudian kita titipkan. Jadi benar-benar inilah merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan bagi kami, berkebun. Apalagi kita gunakan sistem organik sehingga sayuran yang kita peroleh itu benar-benar sehat. Juga ketika kita jual ke ada tetangga yang minta, kita juga tidak segan-segan karena memang kita berkebun secara organik dan kita jelaskan kepada mereka perbedaan antara tanaman atau sayuran yang organik dan kimia. Jadi mudah-mudahan dengan demikian semakin banyak orang yang menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting, terutama kesehatan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Terutama lagi adalah sayuran, karena sayuran adalah menu pokok setelah nasi dan lauk ya. Sayuran itu tidak boleh ditinggal, setiap hari harus ada di rumah kita sebagai makanan yang sehat. Ya, oke. Mudah-mudahan video kali ini meskipun materinya sama tentang casim, tapi mudah-mudahan ada sesuatu hal yang menarik, ada sesuatu hal yang baru yang bisa kita ambil. Dan ada sesuatu hal baru yang berguna bagi kita semua, terutama bagi kami dalam meneruskan kegiatan berkebun ini. Mudah-mudahan kami akan tetap lancar dalam mengusahakan pekarangan sebagai tempat untuk bercocok tanam sayuran. Kemudian nanti kita akan berusaha menanam sayuran yang sangat beragam ya, tidak hanya casim, cabai, tomat, bayam, tapi sayuran-sayuran lokal yang ada di daerah kami ini di Kebumen yang bisa kita tanam, nanti akan kita tanam. Sayuran-sayuran yang ada di pasaran yang biasanya laku nanti juga akan kita tanam. Sambil belajar, mari belajar bersama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kami dan bagi teman-teman semuanya. Oke, kami sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya. Oleh karena itu silakan tulis komentar, baik kritik, saran, masukan, pendapat, bimbingan, dan lain sebagainya lah, supaya kami mendapat masukan untuk membangun kami, untuk menambah pengetahuan kami tentang berkebun secara organik yang baik dan benar. Dan jika memang video ini bermanfaat, silahkan diklik share ya, bagikan kepada teman-teman, kepada kerabat, tetangga, kepada siapa saja. Mudah-mudahan banyak lagi orang yang ikut-ikutan berkebun secara organik di sekitar rumah, karena banyak sekali manfaatnya. Oke, kepada para pemirsa yang baru saja nonton, silakan diklik subscribe ya untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, tentang bagaimana kami mengelola limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah dapur menjadi pupuk organik yang sehat buat tanaman kita. Terima kasih sudah nonton, selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.